Assalamualaikum. Halo kawan-kawan semua, apa kabar? Semoga semua tetap sehat. Sampai ketemu lagi dengan saya Afrianto Daud dalam channel Belajar, Mengajar, dan Berbagi. Kali ini saya akan berbagi tentang apa yang kita kenal dengan nama Orchid ID. Nah, bagi Bapak Ibu, teman-teman yang penulis atau pernah menulis di artikel jurnal, atau mungkin sedang berproses menulis di artikel jurnal, itu kadang kita diminta untuk menulis Orchid ID saat kita mau publikasi. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa sih sebenarnya Orchid ID gitu ya, untuk apa gitu, terus gimana cara bikinnya. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan apa dan bagaimananya. Tapi sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe channel ini sehingga teman-teman bisa tetap update konten-konten yang insya Allah bermanfaat. Baik, saya mulai dengan apa itu Orchid ID. Mudahnya untuk memahami Orchid ID itu seperti KTP-nya kita di Indonesia, atau secara umum itu namanya semacam ID card. Nah, Orchid ID itu adalah NIK-nya kalau kita di KTP. Nah, kalau kita punya KTP kan NIK-nya itu kan tidak akan sama antar satu orang dengan orang yang lain kan, sehingga dia akan berbeda antar satu orang dengan orang yang lain. Sehingga kalau ingin mengetahui ini siapa yang punya, siapa orangnya, maka lihatlah NIK-nya. Nah, kalau misalnya ada dua orang yang sama namanya, ya misalnya kayak nama saya Afrianto, terus ada lagi Afrianto yang lain, nah untuk membedakannya Afrianto yang saya, nanti akan dibedakan tentu salah satunya dari NIK. Nah, kalau kita peneliti atau ketika kita menulis di jurnal, nah itu juga untuk membedakan satu peneliti dengan peneliti yang lain dari Orchid ID-nya. Ya, Orchid ID itu kepanjangannya kan Open Researcher and Contributor ID. Jadi Open Researcher and Contributor ID. Jadi sekali lagi adalah ID digital yang unik yang dimiliki oleh seorang peneliti, dan ini akan sangat bermanfaat nanti saat kita publikasi. Ya, kasusnya misalnya kalau kita di Indonesia, ya kasus saya sendiri lah misalnya kan, karena saya itu aslinya nama saya Afrianto. Nah, kadang-kadang saya menulis hanya pakai nama Afrianto. Nah, saat tulisan saya misalnya publish, ya, misalnya ketika tulisan saya publish dan kemudian terindeks di lembaga seperti Scopus, itu saya bisa memperoleh ID ya kan dari Scopusnya. Tapi kemudian ketika saya menulis yang lain dengan nama yang agak berbeda seperti Afrianto Daud, nanti Scopus tidak bisa mengidentifikasi tulisan saya secara otomatis. Tapi kalau misalnya dari awal saya menulis dengan menyertakan Orchid ID saya ketika menulis ID saya ketika saya menjadi member sebuah jurnal, atau ketika saya membuat akun di sebuah jurnal, saya menuliskan Orchid ID saya, dan saya lakukan secara konsisten, maka nanti sistem pengindeks akan secara otomatis mengidentifikasi bahwa itu adalah tulisan saya gitu. Dari mana mereka tahu? Walaupun yang satu pakai Afrianto, satu lagi pakai Afrianto Daud, atau kadang-kadang saya doublekan Afrianto menjadi Afrianto, nanti akan mudah teridentifikasi dari Orchid ID yang sama ini. Nah, maka oleh sebab itu menurut saya ini sangat penting Ibu Bapak untuk diurus. Mari kita bikin Orchid ID, karena itu gratis ya, nggak berbayar, dan cara bikinnya juga mudah gitu ya. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana cara step by step membuat Orchid ID. Lagi Orchid. Nah, ini Orchid ID login. Karena saya sudah punya itu langsung nanti akan kelihatan. Tapi saya akan tunjukkan dulu alamat webnya. Nah, ini alamat webnya, Orchid ID ORG. Sekali lagi, Orchid ID ORG. Ya. Nah, saya bawa dulu lah ke yang ini ya, bagian depannya. Ini kita klik Orchid ID ini. Nah, tinggal nanti diikuti aja apa informasi yang mereka minta. Nah, ini. Jadi untuk ya ini di dismiss aja. Untuk menjadi member kita harus mendaftar. Nah, untuk mendaftarnya itu ada di bagian sini.
di bagian atas kanan itu, kanan atas sign in ya atau register. Nah, karena saya sudah punya akun, nanti saya akan sign in ya. Tapi kalau belum, ikuti prosedur di register. Coba saya klik. Nah, kemungkinan saya akan otomatis ke bawah terbuka akun saya gitu Ibu Bapak. Tapi kita lihat, oh belum ya. Nah, ini akun saya sudah otomatis tersimpan live Chrome karena sudah pernah saya buka. Tapi kalau belum, jangan sign in tentu ya. Tapi harus mendaftar. Nah, untuk mendaftar itu klik register now ini. Nah, coba saya register now. Ini pura-pura aja saya belum daftar ya. Saya lihat isinya nih. Nah, tinggal bikin nama kita siapa gitu ya, first name. Nah, baiknya saya sarankan kalau nama kita itu cuma satu kayak saya itu pakai aja nama orang tua di belakang. Jadi aku dan Daud misalnya itu nama orang tua saya di belakang. Tapi nanti konsisten Ibu Bapak ketika Ibu Bapak menulis baiknya terus menerus gunakan gitu. Nah udah, kemudian saya sekarang sign in dengan akun yang saya punya. Nah ini isi dalamnya Ibu Bapak. Get ID. Oke, ini sekarang sign in ya. Nah ini akun saya Ibu Bapak. Nah mana sih yang Orchid ID, yang ID itu yang ini. Nah ini akan dikasih nomor yang unik oleh Orchid ini kepada setiap orang yang mendaftar. Tidak akan ada yang sama gitu. Makanya itu seperti NIK dia Ibu Bapak. Ketika kita pakai analogi KTP gitu ya. Nah ini data-data ini sesuai data-data nanti yang kita masukkan dalam profil kita. Nah bagusnya Orchid ID ini ya nanti dia bisa dilinkkan ke ID kita di Scopus gitu. Nah, kita masukkan di Scopus ID. Dan kalau nanti kita publish, nanti dia akan kasih notifikasi untuk ke kitanya apakah tulisan itu benar adalah tulisan kita. Kalau ya kita iyakan, nah, nanti akan masuk dia dalam daftar tulisan kita di sini. Ya, gitu. Sehingga nanti dia bisa juga menjadi portfolio kita sekalian. Ya, apa saja yang sudah kita publish. Ini belum saya update gitu ya. Sebenarnya juga kita bisa masukkan artikel itu secara manual dengan cara ini add word gitu ya, add word ya. Kemudian kalau ada DOI-nya kita masukkan DOI-nya di sini gitu ya. Atau kalau misalnya kita mau search, kita search aja gitu. Oke, baik Ibu Bapak, saya pikir demikian ya sebagai tutorial singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dieksplor ya, sekali lagi sebagai seorang peneliti, sebagai seorang dosen, ya, sebagai seorang akademisi, saya yakin ini akan diperlukan. Jadi silakan diurus atau dibikin sama juga nanti. Oke, itu semua. Terima kasih telah menonton saya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.